call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari panggul. Nah, pertama bisa dilihat ya gambarnya. Pertama, saya akan menjelaskan dari paling atas. Di atas di atas ada sakrum. Nah, di sesudah sakrum di sebelah kanan saya ada sakral join atau sakral. Nah, di bawah sakral di sini ada anterior superior. Gambarnya ini ya. Nah, di bawah anterior superior tepat di atas obtutor ada acetabulum. Nah, sesudah acetabulum, di bawah acetabulum ada obtutor foramen. Dan di bagian paling bawah di sini ada subpubis. Nah, sekarang kita lanjut ke sebelah kiri saya. Yang pertama, di sebelah kiri saya ada sakral promontori. Sakral promontori tepatnya di bawah dari sakrum. Nah, yang selanjutnya di bawah sakral promontori atau tepatnya di sini ada ilium. Nah, sesudah ilium, di bawah ilium ada pubis dan di bawah pubis ada isium. Nah, sesudah isium di bawah subpubis di sini ada simbisis pubis. Ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi uterus sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Di sini uterus atau yang sering kita ketahui yaitu rahim adalah organ reproduksi wanita yang memiliki fungsi untuk perkembangan janin. Lalu, uterus memiliki 3 lapisan. Yang pertama, perimetrium. Perimetrium adalah lapisan terluar dari dinding rahim yang berfungsi untuk melindungi dinding rahim. Lalu yang kedua ada miometrium. Miometrium adalah sekumpulan otot polos yang memiliki fungsi untuk relaksasi dan kontraksi ketika hamil maupun menstruasi setiap bulannya. Lalu ada endometrium, yaitu lapisan terdalam dari rahim yang memiliki lendir dan banyak pembuluh darah. Ini berfungsi untuk tertanamnya hasil pembuahan dari pertemuan ovum dan sperma. Namun ketika ovum yang sudah matang berada di endometrium namun tidak ada sperma, maka akan ikut meluruh dengan ovum dan terjadilah menstruasi. Selanjutnya, fundus uterus. Uterus memiliki fundus uterus, yaitu titik tertinggi dari uterus. Fungsinya ini untuk memperkirakan usia kehamilan dan ketika persalinan. Lalu uterus memiliki 2 sel telur yang berada di kanan dan kiri. Sel telur 2 pari ini akan menghasilkan ovum setiap bulannya dan memiliki saluran di sebelah kanan ampula dan di sebelah kiri uterin tuba. Lalu di saluran ampula memiliki infundibulum
dan fimbriae. Lalu di sebelah kanan terdapat board ligamen yang berwarna kuning. Dan di uterus juga terdapat serviks atau leher rahim dan vagina. Serviks ini berfungsi ketika terjadinya hubungan intim, membantu sperma ke rahim. Dan fungsi lainnya, ketika janin sudah ada di endometrium, serviks akan menutup. Namun ketika persalinan, serviks akan membuka dan memiliki dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Lalu ada vagina. Vagina ini atau yang sering kita ketahui yaitu jalan lahir dari bayi. Vagina ini memiliki fungsi ketika persalinan memberi jalan kepada bayi yang akan lahir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai serviks atau leher rahim. Serviks atau leher rahim adalah bagian ujung rahim yang menyempit dengan ujung inferior bawah mengarah ke vagina pada sistem reproduksi wanita. Panjang serviks kira-kira 2,5 sampai 3,5 cm, berbentuk silinder dan disebut kanalis cervicalis. Serviks adalah struktur yang menghubungkan mulut rahim dengan vagina. Fungsi kanalis cervicalis ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma pada saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. Serviks tersusun oleh cincin fibrosa yang kuat dengan kandungan kolagen tinggi, sehingga menjaga rahim tetap tertutup dan janin tetap berada di dalamnya selama kehamilan. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu bagian vaginal yang mengarah ke vagina dan bagian subvaginal yang berada di atas vagina. Kanalis cervicalis adalah jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan lapisan endometrium yang lurus saat proses menstruasi. Selain itu, serviks adalah bagian rahim yang mengandung parameter majunya pembukaan selama proses persalinan. Pada saat persalinan, peregangan serviks yang disebabkan oleh desakan janin akan memicu refleks persarafan dan meningkat kontraksi rahim, sehingga dapat membantu proses pergerakan bayi keluar. Terdapat berbagai pemeriksaan yang dilakukan pada daerah serviks. Yang paling sering dilakukan adalah pemeriksaan apusan serviks yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan DNA HPV. Pemeriksaan dinamai sesuai dengan nama dokter asal Yunani kelahiran Amerika. Pemeriksaan ini bertujuan untuk uji saring terhadap keganasan pada serviks serta untuk melihat perubahan seluler yang dapat disebabkan oleh HPV, terutama HPV tipe 16 dan 18 sebagai penyebab utama kanker serviks. Ini saya akan menerangkan gambar yang telah saya gambar. Ini saya dekatkan. Ini dia, yaitu gambar vagina. Terlihat dari gambar ini terdapat beberapa bagian vagina ya teman-teman. Yang pertama ada bagian yang namanya mon pubis. Mon pubis itu sendiri adalah jaringan lemak yang melindungi tulang pubis. Jaringan ini juga mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Lalu di sini yang kedua ada clitoris hood atau prepurge. Clitoris hood atau prepurge ini adalah lapisan kulit yang melindungi klitoris itu sendiri. Untuk klitoris itu sendiri adalah bagian yang paling sensitif yang ada di vagina ketika ia merasakan rangsangan. Seperti halnya penis, klitoris juga dapat berereksi. Lalu yang ketiga ada labia mayora. Labia mayora adalah pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luarnya. Pada labia mayora terdapat kelenjar keringat dan sebaceous
yang memproduksi cairan lubrikan. Setelah labia mayora ada labia minora. Ini dia labia minora. Labia minora ini. Untuk labia minora itu sendiri adalah labia yang berada di dalam labia mayora dan melindungi bagian pembukaan vagina, bagian dalam pembukaan vagina, serta uretra. Uretra itu sendiri yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Pembukaannya pun sangat rapuh dan sensitif sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Lalu di sini ada vagina itu sendiri. Lalu di sini ada vestibular bulb. Vestibular bulb adalah bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil saat wanita merasa terangsang. Bagian ini akan terisi banyak darah ketika terangsang, lalu mengalami pembengkakan. Lalu setelah wanita itu tidak lagi terangsang atau sudah terkeluarkan, dia akan kembali seperti biasa, tidak membengkak lagi. Lalu vagina juga mengalami perubahan pada saat kehamilan. Yang pertama ada varises. Varises dapat terjadi di vagina selama kehamilan. Hal ini disebabkan karena peningkatan aliran darah di daerah genital. Varises ditandai dengan pembekakan, pembesaran, dan pembengkokan. Gejala varises akan tampak kebiru-biruan atau ungu gelap. Varises di vagina terjadi selama kehamilan karena dinding vena menghadapi tekanan luar biasa ketika banyak darah mengalir melaluinya. Lalu yang kedua, ada perubahan aroma. Aliran darah ke bagian-bagian yang terlibat dalam persalinan seperti vagina, peningkatan selama kehamilan. Ini juga termasuk aliran darah berlebih ke rahim. Peningkatan pasokan darah menyebabkan penggantian keseimbangan pH di sekitar area vagina, dan ini menyebabkan perubahan aroma di sekitar genital ibu. Ketiga, ada vagina berwarna biru atau ungu. Peningkatan aliran darah seiring dengan perubahan hormon menyebabkan perubahan warna vagina. Pigmentasi cukup umum pada perempuan hamil. Pigmentasi tidak hanya mempengaruhi kulit yang terlihat di luar, tetapi juga dapat mempengaruhi labia dan vulva yang membuatnya tampak gelap, kebiruan, atau keunguan. Lalu yang keempat ada keputihan. Keputihan umum terjadi selama kehamilan dan bukan hanya sesuatu yang terjadi pada saat waktu persalinan mulai dekat. Peningkatan hormon dalam tubuh ibu hamil menyebabkan perubahan labia. Dinding vagina menjadi terstimulasi yang pada gilirannya menghasilkan cairan yang tampak seperti susu. Keputihan ini sebenarnya bermanfaat karena membantu dan mencegah infeksi yang mempengaruhi area pribadi ibu. Yang kelima ada pembengkakan. Pembengkakan itu sendiri disebabkan karena adanya peningkatan aliran darah. Dan kebersihan yang tidak benar selama kehamilan juga dapat menyebabkan infeksi jamur yang membuat vagina ibu membengkak. Selain itu, tidak merawat kebersihan, vagina dapat menyebabkan perkembangbiakan mikroba di wilayah itu yang menyebabkan peradangan pada vagina. Juga, perubahan pH vagina menjadikannya tempat berkembang biak yang tepat untuk terjadinya jaringan erektil saat wanita merasa terangsang. Bagian ini akan terisi banyak darah ketika terangsang, lalu mengalami pembengkakan. Lalu setelah wanita itu tidak lagi terangsang atau sudah terkeluarkan, dia akan kembali seperti biasa, tidak membengkak lagi. Lalu vagina juga mengalami perubahan pada saat kehamilan. Yang pertama ada varises. Varises dapat terjadi di vagina selama kehamilan. Hal ini disebabkan karena peningkatan aliran darah di daerah genital. Varises ditandai dengan pembekakan, pembesaran, dan pembengkokan. Gejala varises akan tampak kebiru-biruan atau ungu gelap. Varises di vagina terjadi selama kehamilan karena dinding vena menghadapi tekanan luar biasa ketika banyak darah mengalir melaluinya. Lalu yang kedua, ada perubahan aroma.
aliran darah ke bagian-bagian yang terlibat dalam persalinan seperti vagina, peningkatan selama kehamilan. Ini juga termasuk aliran darah berlebih ke rahim. Peningkatan pasokan darah menyebabkan penggantian keseimbangan pH di sekitar area vagina, dan ini menyebabkan perubahan aroma di sekitar genital ibu. Ketiga, ada vagina berwarna biru atau ungu. Peningkatan aliran darah seiring dengan perubahan hormon menyebabkan perubahan warna vagina. Pigmentasi cukup umum pada perempuan hamil. Pigmentasi tidak hanya mempengaruhi kulit yang terlihat di luar, tetapi juga dapat mempengaruhi labia dan vulva yang membuatnya tampak gelap, kebiruan, atau keunguan. Lalu yang keempat, ada keputihan. Keputihan umum terjadi selama kehamilan dan bukan hanya sesuatu yang terjadi pada saat waktu persalinan mulai dekat. Peningkatan hormon dalam tubuh ibu hamil menyebabkan perubahan labia. Dinding vagina menjadi terstimulasi yang pada gilirannya menghasilkan cairan yang tampak seperti susu. Keputihan ini sebenarnya bermanfaat karena membantu dan mencegah infeksi yang mempengaruhi area pribadi ibu. Yang kelima, ada pembengkakan. Pembengkakan itu sendiri disebabkan karena adanya peningkatan aliran darah. Dan kebersihan yang tidak benar selama kehamilan juga dapat menyebabkan infeksi jamur yang membuat vagina ibu membengkak. Selain itu, tidak merawat kebersihan, vagina dapat menyebabkan perkembangbiakan mikroba di wilayah itu yang menyebabkan peradangan pada vagina. Juga, perubahan pH vagina menjadikannya tempat berkembang biak yang tepat untuk terjadinya infeksi. Di sini saya akan menjelaskan perubahan fisiologis dan psikologis trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perubahan fisiologis pada trimester pertama. Nah, yang pertama itu mual muntah, pusing, perubahan payudara, konstipasi, merasa lelah, sering buang air kecil, kram perut, dan juga peningkatan berat badan. Nah, selanjutnya perubahan psikologis pada trimester pertama. Ibu merasa tidak nyaman, ibu merasa tidak sehat, dan ibu merasa benci dengan kehamilannya. Terus juga ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar hamil atau tidak. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada trimester 2. Pada trimester 2 ini, perubahan fisiologisnya yang pertama, perut semakin membesar, sendawa dan buang angin, pusing, pelupa, payudara membesar, kram pada kaki. Selanjutnya, perubahan fisiologis trimester kedua. Nah, perubahan fisiologis trimester kedua ini yang pertama, perut semakin membesar, sendawa dan buang angin, pusing, pelupa, payudara membekak, kram pada kaki, dan sedikit pembekakan. Terus juga rasa panas di perut, pertumbuhan rambut dan kuku juga, terus hidung dan gusi berdarah, dan juga perubahan warna kulit. Nah, perubahan psikologis trimester 2, ibu sudah merasakan sehat dan juga ibu sudah menerima kehamilannya, merasakan gerakan janin juga, dan menuntut perhatian dan cinta juga. Selanjutnya, perubahan fisiologis trimester ketiga. Nah, di trimester ketiga ini, ibu merasakan sakit perut bagian tubuh belakang, payudara juga sakit, konstipasi, terus juga pernapasan, sering kencing, masalah tidur, varises, kontraksi perut, bengkak, dan kram pada kaki, juga cairan vagina. Nah, selanjutnya, perubahan psikologis trimester 3. Yang pertama, rasa tidak nyaman itu timbul kembali, merasa tidak senang saat bayinya tidak lahir terus khawatir bayinya lahir tidak dalam keadaan normal, terus merasa kehilangan perhatian dan juga perasaan terluka atau sensitif. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. Urutan paling atas ada You never share your tuh kan Yoni terlalu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
terus sedikit pembengkakan, peningkatan terus. Tidur lagi. You know I give a fuck about you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you.